Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Raden Abdul Khalib, debat terkait dengan nasab Pak Alawi dengan Tengku Muda Polri. Notabene perdebatan ini banyak sekali menukil dalil-dalil kitab nasab yang notabene saat ini sedang diperdebatkan, bahkan disimak seantero jagat raya terkait dengan nasab Pak Alawi yang menurut tesis Kiai Jimaduddin tidak terverifikasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW berdasarkan kitab nasab, manuskrip, dan tes DNA. Bantahan-bantahan dari yang pro Pak Alawi tentunya juga memberikan dalil-dalil yang notabene dalil tersebut dinukil dari kitab-kitab karangan Pak Alawi yang notabene menguatkan. Bahkan dengan jelas Kiai Jimaduddin dengan referensi-referensi kitab nasabnya baik dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-8. Baru di abad ke-9 nama Ubaidillah dicantolkan sebagai putra daripada Imam Ahmad bin Isa. Perdebatan antara Kiai Haji Raden Abdul Khalib dan Tengku Qori sangat menarik karena masing-masing memberikan dalil-dalil yang luar biasa, mencerahkan masyarakat. Mari kita simak perdebatan mereka untuk pencerahan kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah burqatul musiqah, begitu. Nah, terus kita cek di burqatul musiqah halaman 150 sampai 151. Baik, apa diantaranya Pak Ustaz? Di sana dijelaskan kakek moyang mereka namanya Ubaid, begitu. Setelah sudah masyhur kakeknya Ubaid oleh Syekh Ali As-Sakran, Ubaid ini dipaham untuk bersambung nasabnya ke Sayyid Ahmad Al-Aba menggunakan penukilan sebagai sumber referensi bagi Syekh Ali As-Sakran di kitabnya, yaitu Tarikhul Janadi dan Talkhisul Awaji. Talkhisul Awajinya terbakar, ya sudah, dokumennya hilang, tidak bisa dibuat bukti. Bukti yang ada hanya Tarikhul Janadi di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Bisa dicek di juz 2 halaman 136 sampai 137 di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Adakah keterangan yang menerangkan bahwa Abdullah itu bernama Ubaid atau bernama Ubaidillah atau punya anak yang namanya Alwi? Ternyata sama sekali tidak ada. Nah, karena dokumen yang dijadikan sumber referensi oleh data internal para habaib itu adalah Al-Burqatul Musiqah yang rujukannya Al-Janadi, ternyata tidak sesuai. Abdullah jadi yang dikonfirmasi di dalam kitab Al-Janadi adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan perlu Pak Ustaz ketahui, ada dari sumber lain yang mencatat Ubaidun bin Ahmad bin Isa dengan lafaz Abdullah bin Ahmad bin Isa yang termaktub di dalam kitab yang ada di abad sezaman dengan Al-Janadi, namanya Al-Ataya. Apa Pak Ustaz punya kitab Al-Ataya? betul. Begini Mbak, pertama yang namanya Adraj dengan memasukkan Ubaid kepada nasab Abdullah, nasabnya Syarif Abil Jadid, itu terdapat mutasyabihat.
Kenapa terdapat mutasyabihat? Karena yang dianggap di dalam ilmu nasab itu harus qat'i dilalah alal maksud. Nama itu harus qat'i, tidak boleh dhanni. Kalau dhanni dilalah alal maksud, maka itu ditolak oleh ilmu nasab. Kenapa? Karena wala yasbutun nasab bisyubuhat. Tidak bisa tetap nasab itu melalui cara syubuhat, remang-remang. Karena dhaniyah itu membawa nama Ubaid kepada Abdullah, itu saja sudah remang-remang tanpa data. Karena nasab itu bisa tetap dengan tanda-tanda yang jelas, alamat wadihah dan bayinat sabitah, bukti-bukti yang sudah tetap. Begitu. Kalau merujuk kepada fikih, sebentar. Begini Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz mengatakan qat'iyud dilalah, ya, alal maksud, itu sumber keterangannya dari mana Pak Ustadz? Sumber keterangan yang menyatakan bahwa nasab itu harus qat'iyud dilalah itu dari mana Pak Ustadz? Sumber isbat menetapkan bahwa kullu nasabin wujudu qat'iyyid dilalah. Fathal. Karena begini, data yang terdapat di dalam nasabnya Ba'alawi itu kan melalui kitab Burqatul Musyiqah, melalui referensi rujukan mangkulnya dari Tarikhul Janadi, maka kesesuaian nama itu harus pasti. Sehingga kalau tidak sesuai melalui pahaman waqad fahimtu itu, maka dinamakan dhanniyud dilala alal maksud, sebagaimana di muqaddimat fi ilmil ansab. Begitu. Baik Pak Ustaz, kalau seperti itu apakah berlaku istilah qat'iyud dilalah kepada nasab-nasab lain selain nasab Ba'alawi Pak Ustaz? Ya, bisa berlaku. Sehingga bisa berlaku Pak Ustaz, bagaimana keluarnya isbat terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Dausat, Jenkid Dausat, di mana Jenkid Dausat itu sama sekali nama berbeda dengan nama Abi Saleh Musa. Lalu bagaimana Jenkid Dausat diklaim sebagai Abu Saleh Musa? Karena itu juga tidak qat'iyud dilalah. Kenapa harus kepada Ubaid? kalau Sementara Ubaid itu sah diidrak kepada Ubaidillah berasal dari Abdullah. Itu kan berdasarkan riwayat Simai dari keluarga ke keluarga, di mana riwayat kekeluargaan itu yang menjadi patokannya bukan Ubaid, tetapi yang menjadi patokan sanad nasab mereka itu Ahmad bin Isa, di mana Ahmad bin Isa mempunyai anak selain yang disebutkan dalam kitab-kitab nasab bernama Abdullah. Sementara para ulama-ulama dari zaman ke zaman itu sepakat keberadaan Abdullah itu sebagai anak Ahmad bin Isa, sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Mittal, Ustaz, dalam kitab yang bernama Ar-Rawd al-Mi'tar fi Tasjir Tuhfatil Azhar. Sementara di kitab Tuhfatil Azhar itu lebih tua dari Al-Buqa, juga mengisbat Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Begitu Pak Ustaz. Di dalam kitab Ar-Rawd al-Mi'tar halaman 200 itu dijelaskan bahwa anaknya Abdullah bin Alwi, anaknya Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, di mana Alwi mempunyai anak namanya Muhammad, dan Abdullah mempunyai anak bernama Ismail, dan Ismail mempunyai 3 orang anak bernama Tahir, Ahmad, dan Hasan. Ustaz, lalu di mana keterangan untuk mengkaitkan kaidah Al-A'raj dengan kaidah-kaidah lain dengan menyatakan bahwa Ubaid itu tidak diakui nasabnya dengan keterangan yang ringkas dari Al-Buqatul Muziqah? Ustaz, tolong lebih terang lagi Pak Ustaz, supaya lebih terang kepada masyarakat.
dalam diskusi ini saya istikhari jelas menemukan bahwa Ba'alawi itu walau tidak sampai pada derajat al-asah, setidaknya nasab dia belum bisa dibatalkan. Begitu Pak Ustaz. Bayinat sabitatnya jelas, itu tidak berpengaruh karena namanya tetap sama begitu. Dan nama itu yang ada di Burqatul Musiqah memang tidak ada referensinya, tidak sesuai dengan mangkulnya, sehingga di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85 itu diterangkan, idza urifal wadi, apabila sudah ketahuan dokumen internal yang meletakkan itu tahu, yaitu Syekh Abu Bakar Ali bin Abi Bakar Asy-Syakran, wa urifat illatul wad'il jarihah, dan ternyata diketahui kecacatan peletaknya, intafal istidlal, sudah tidak bisa menggunakan dalil-dalil yang lain. Begitu Habib. Ustaz lupa di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, ya, di halaman 85 di maqalah nomor 22 itu disebutkan la yahtaju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tanqilu an aslin wahidin, wa yanbaghi ala bahithil ansab an la yaqdisa nususa fa kullu nassin ada kalamillahi wa hadithi rasulih sallallahu alaihi wa alihi fa huwa yakhda'u lit tahqiqi wa tadqiq wa huwa mu'ridun lil khata'i was shawab. Artinya wa Ustaz, di dalam memberikan suatu keputusan terkait suatu nasab, tidaklah berhujjah dengan banyaknya masadir, sumber, dengan syarat apabila semua sumber itu bisa bertemu tukilannya daripada satu asal. Artinya ketika seseorang, dari kata Al-Burqah, dia menemukan bahwa di dalam riwayat Simaiyahnya Ahmad bin Isa adalah kakeknya, maka dia punya hak untuk memahami kemasyhuran dari nama Ubaid berdasarkan pemahaman itu dari rujukan kitab-kitab yang ada, bahwa Ubaid itu adalah Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidillah karena ketawaduannya. Itu masih makulah, sebagaimana di dalam kitab Al-Janadi, di situ dikatakan keluarga Abi Jadid, yaitu annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu qala Al-Janadi fi tarikhi, wa minhum Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mukanna bi Jadidin bin Ali bin Muhammad Ilakh. Artinya Ustaz, kita harus melihat sumber. Kalau memang sumber itu menjadi syuhrah dari penelitian ulama-ulama terdahulu, maka sudah diputuskan atau dapat diputuskan bahwa nasab Alawi itu siqah, sahih, karena walaupun dia tidak mempunyai riwayat yang banyak, tetapi dia mempunyai satu sumber dari Simai dan mempunyai data-data yang konkret dari pengakuan ulama-ulama yang ada di abad ke-8. Itu sudah menjadi cukup kepada kefahaman dari Puan Ba'alawi untuk mengisbat nasabnya, sehingga musbit annahu min ashraf. Begitu Pak Ustaz. Saya jadi terpancing ingin bertanya Pak Ustaz, apa dasarnya menetapkan bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak mungkin bernama Abdullah? Apa dasarnya? Sementara dalam kitab-kitab fikih, ketika kita melihat satu sumber, terkadang kitab fikih ini di satu masail itu tidak ada pada kitab yang ini, ada pada kitab yang ono, ada kitab yang ono, ada kitab yang satu lagi. Artinya tidaklah semua kitab mampu menginformasikan semua masail-masail, dan kitab-kitab lain mengikuti semua masalah. Seperti contoh, kalau kita membuka kitab Mizanul Kubra Rahmatul Ummah, di situ ada keterangan bahwa boleh berwudu atau bersuci dengan segala bentuk benda cair walau kana musta'malan, sekalipun musta'mal atau mutaghayyar. Artinya ayat-ayat yang
berubah seperti dengan air bensin atau air oli. Itu ada pendapat yang menyatakan demikian. Walau pendapat itu ghaltun, tetapi setidaknya pada satu kondisi dan pada suatu keadaan boleh saja pendapat itu dipakai. Begitu juga dalam persoalan pernikahan dan lain sebagainya. Artinya dalam kitab-kitab beliau, penulis kitab Al-Burqatul Muthiqah, dia memahami bahwa nama Abdullah itu sudah qat'i di dalam keterangan nasab mereka. Namun catatan nasab mereka memutus nama Abdullah dengan nama Ubaid. Ya, dengan demikian sah kalimat waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan mutarakhir janadi. Jadi Ustaz, saya ingin tahu apa sumber. Kan kita sepakat kalau Pak Ustaz ingin mengetahui sumber-sumber yang mutasil riwayat, maka tidak boleh kepada Ba'alimi saja dikatakan sumber riwayat yang mutasil riwayat. Mesti ada sumber-sumber lain yang juga harus mutasil riwayat. Coba, bagaimana Ustaz mengklaim bahwa keturunan-keturunan dari anak cucu Wali Songo sampai kepada Rasulullah, mulai dari zaman kita sekarang sampai zamannya Wali Songo sampai ke atasnya Wali Songo, itu diisbatkah oleh ulama-ulama ahli nasab tentang nasabnya? Lalu riwayat-riwayat kitab nasabnya, riwayat-riwayat sanadnya, apakah bersambung mutasil riwayat ila sahibul hikayat atau tidak? Maka saya ingin tahu apa hujjah Ustaz membatasi anaknya Ahmad bin Isa sebagai anak yang bukan Abdullah, tidak termaksud anaknya Ahmad bin Isa. Tafadhal masykurah. Begini Habib, yang pertama, kalau kita tidak memakai data internal mereka dari kalangan antum para habaib, memakai referensi yang menjadi rujukan mereka, yaitu as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk, kan begitu? Perlu digarisbawahi di dalam as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk di jilid 2 halaman 136 sampai 137 itu, di saat menyebutkan nasabnya Abul Hasan bin Ali bin Muhammad ibni Ahmad bin Hadid yang dianggap jadidlah, itu terdapat Qausain buka kurung tutup kurung bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah, baru di dalam sebelah di luar kurung itu bin Ahmad bin Isa, begitu. Bagaimana komentarnya ulama nasab kalau terdapat tutup kurung buka kurung tutup kurung? Bisa dilihat di Muqaddimah fi Ilmi al-Ansab halaman 49 Habib. Bagaimana wad'ul ismi fi dakhili dairatin aw bainal qausain, terdapat buka kurung tutup kurung, isyaratun ila annal isma qad rufi'a min tariqin, nasab itu telah diangkat melalui jalan la yusaku bi, tidak bisa dijadikan acuhan sebagai referensi yang benar, tidak fiqh. Begitu. Kenapa tidak sikoh? Terbukti di Asy-Syajaratul Mubarakah putra dari Ahmad itu hanya 3, yaitu Ali, Muhammad, dan Husain. Begitu, sehingga Imam Al-Janadi ini pinter, dikasih buka kurung tutup kurung, jadi Abdullahnya saja itu sudah tidak memenuhi syarat untuk penisbatan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Rasail fi Ilmi al-Ansab diterangkan wa min madhanil waqti wal kadhib fil ansab, sebagian dari indikasi terdapat kepalsuan di dalam nasab adalah kutubut tawarikh alladzi la dirajata fi ilmin nasab, kitab-kitab tarikh yang tidak fokus kepada ilmu pernasaban, hanya ilmu tarikh. Setelah dicek, Imam Al-Janadi ini murni mu'arrikh, bukan nasabah, begitu. Jadi dengan dua kaedah ini sudah tepat. Imam Al-Janadi saja untuk meletakkan nasabnya Syarif Abil Hasan ini pakai Qausain, sehingga
memberi kabar kepada kita bahwa nasab ini tidak bisa dijadikan referensi, la yusaku bih. Begitu Habib. Baik, Afwan, saya ingin menjelaskan bahwa guru Nusantara keliru ketika menyatakan tutup dan kausaini itu, tutup dan buka kurung, itu bukan perkataannya Imam Janadi, tetapi perkataan Al-Aqwa, penulisan Al-Aqwa dalam penelitian dia terkait nama bin Ali bin apa tadi itu, Asuluk, sebentar, Muhammad bin Hadid bin Abdullah, halaman ya. Artinya itu adalah taklik daripada Al-Aqwa. Coba antum lihat di muqaddimah, ketika dikatakan minba itu hanya ada manuskrip yang ditemukan di Faris, sementara catatan daripada kitab ini, ya, daripada Al-Janadi ini yang ada beredar sekarang ini dari yang dinukil oleh Al-Burqah, itu berdasarkan manuskrip yang ada di luar Paris, yaitu yang ada di Damaskus. Nah, manuskrip yang ada di Damaskus itu lebih tua daripada manuskrip yang ada di Paris, sementara yang ada di Damaskus itu sama tukilan yang ada dalam kitab Al-Ataya. Silakan antum buka di dalam kitab Al-Ataya. Al-Ataya itu menerangkan sumber yang sama daripada yang ada di Al-Burqah dan sama yang terdapat di As-Suluk. Pada dasarnya kitab As-Suluk tanpa ta'liq Al-Aqwa itu kalimat bin Ali bin Ahmad sampai bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad itu tidak ditutup kurung, hanya berdasarkan penelitian Al-Aqwa berdasarkan manuskrip yang ada di Paris. Itu dia hanya memberikan informasi kalau di manuskrip Paris itu tidak ada bin itu sampai bin Abdullah. Berarti kesimpulannya kalau di manuskrip Paris adanya Habib bin Ahmad. Oke, baik, demikian. Terus saya ingin melanjutkan kepada rujukan panjenengan Tuan Guru, ya, terkait di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang memastikan atau menetapkan anaknya Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib dengan jumlah 3 orang, sementara nama 3 orang itu tidak ada Abdullah. Bukan begitu Pak Ustaz? Ya, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Pertanyaan saya, dari mana rujukan Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika dia menyebutkan dan menetapkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, sementara kita sepakat apabila suatu kitab tidak ada sumber rujukan yang bisa kita ketahui dari kitab sebelumnya, maka kitab itu tidak akurat untuk menetapkan jumlah seorang anak fi fanni ilmi ansab. Bagaimana Pak Ustaz? Apa sumber yang diambil oleh Syajarah Al-Mubarakah terhadap anaknya Ahmad bin Isa bernama Muhammad, Ali dan Husain? Sumbernya dari mana? Sementara kitab-kitab lain yang kami teliti, ya, yang ada hanya anaknya 1 yang disebutkan Muhammad dan Ali. Itu Ali pun pada kitab-kitab yang ada di abad ke-7 ke-8. Sementara Husain itu hanya ada di Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai sumber untuk memutuskan anak Ahmad bin Isa hanya 3 tanpa referensi? Bagaimana Pak Ustaz? Apa referensinya? Tafadhal maskura. Karena ilmu nasab itu harus ada kesenambungan, maka Asy-Syajaratul Mubarakah ini bukan hanya berpendapat sendirian. Bisa dilihat di Muntaqilatut Talibiyah, di sana dijelaskan tentang putra Sayyid Ahmad yang bernama Ali, Muhammad dan Husain. Itu bisa dicek sendiri oleh Habib. Baik, bisa kita buka kitabnya Pak Ustaz? Tafadhal. Halaman berapa? Nah, halamannya masih lupa, saya ada di luar ini Tengku. Oh, Pak Tengku Habib. Aduh. Lagi Muntaqilatut Talibiyah halaman 8 berapa itu saya lupa.
halamannya. Pokok yang menerangkan Ali bin Ahmad. Wah Ustaz, di dalam diskusi terkait masalah ilmiah tidak boleh jawaban lupa, karena kalau jawaban lupa itu sama dengan kitab yang sudah hilang, terbakar. Tapi saya carikan. Di-mute kalau datang, di-mute dulu, ngopi dulu. Mbak Beb, ngopi dulu. Oke, saya bisa buka kitab Muntaqilatul Talibiyah. Sebentar saya buka kitab tersebut. Break dulu teman-teman. Oke, di kitab Muntaqilah itu terdapat di halaman kalau lembarannya itu 209, kalau di 160. Ya, 160. Dari mana dari sini Tuan Guru menetapkan bahwa ini menjadikan sumber bahwa anaknya Ahmad bin Isa mempunyai 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tafadhal Ustaz. Di saat menyebutkan nasabnya Muhammad bin Ahmad, di sana menerangkan putranya yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Karena Muhammad ini tidak pernah mempunyai putra yang namanya Muhammad, kan begitu. Muhammad bin Ahmad al-Abah berarti yang ditulis di Muntaqilatul Talibiyah itu berarti putra dari ayahnya Muhammad bin Ahmad al-Abah yang 3 itu. Begitu. Sebentar. Lafaz di sini kan berai Muhammad bin Ahmad al-Nafat bin Isa bin Muhammad al-Akbar bin Ali al-Uraidi. Aqibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Berarti aqibuhu ini marja dhamirnya kemana Pak Ustaz? Ke Ahmad apa ke Muhammad? Ya harus ke Ahmad, karena terbukti Muhammad itu hanya dari Abu Ja'far itu hanya itu yang disebutkan di dalam ilmu nasab, di dalam kitab-kitab nasab begitu. Berarti haknya itu kembali kepada Ahmad al-Abah. Begitu Habib. Oh, jadi tapi kalau kita lihat dari kalimat ini, kembalinya tetap ke Muhammad dong Pak Ustaz. Kok ke Ahmad? Aku masih bingung nih Pak Ustaz. Ya karena Muhammadnya sendiri tidak terkonfirmasi di dalam setiap ilmu, di dalam kitab-kitab nasab punya nama Muhammad juga, Ali dan Husain, kan begitu. Berarti hanya harus kembali kepada Ahmad al-Abah. Begitu. Berarti referensi yang diambil dari Al-Syajarah Al-Mubarakah itu apa tadi? Muntaqilatul Talibiyah, begitu Pak Ustaz, di halaman 160, benarkah? Iya, berarti Asy-Syajaratul Mubarakah punya kesenambungan dengan kitab nasab yang lain, begitu. Baik, kalau begitu Pak Ustaz, aku sudah menyerah, angkat tangan. Berarti kami yang Pak Alawi palsu Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz, ampun, cuma itu kemampuan aku membela, tapi ternyata tetap tidak bisa dibela Pak Ustaz. Masa sih? Kalah. Di situ letaknya teman-teman. Jadi apapun kita cara membela, kalau mau jujur dalam pembahasannya, saya sudah meneliti ketika kita mencari marja' dhamir daripada kitab-kitab nasab, itu terkadang mu'alim musannif ilmi nasab itu dia memarja' dhamirnya bukan dengan lafaz, tetapi dengan
metodologi musajjarnya, karena kan ketika kita buka Muntaqilah ya, Muntaqilah At-Talibiyah, itu dia memakai konsep adalah namanya dari bawah ke atas, disebut dengan musajjar. Jadi nasab yang dibahas dari Aqibuhu itu tetap yang berhubungan kepada sumber asal, yaitu Ahmad An-Nafa'at. Disitulah menjadi referensi. Nah, jadi kita bingung ketika sejarah Al-Mubarakah diragukan. Itu terserah orang meragukan atau tidak. Yang jelas sumber-sumber yang ditukil dari sejarah Al-Mubarakah makulah. Sementara data-data yang menyebutkan Ubaidillah ini, anggaplah Abdullah itu benar ada di kitab tersebut. Tapi Pak Ustadz, bagaimana kalau ternyata ya di dalam kitab Imam Ibnu Samurah ternyata terdapat Abdullah? Apakah dengan terdapatnya Abdullah di kitab Ibnu Samurah yang abadnya sejaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu dapat merungkat teori atau penetapan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Pak Ustaz? Ini di dalam Ibnu Samurah itu memang tidak dijelaskan sama sekali yang namanya Abdullah, tidak ada itu. Kalau dikatakan di juz 3-nya itu yang dikatakan katanya terbakar itu termasuk sardus silsilah bila taufiqin bihi, tidak masuk untuk kategori pengisbatan nasab. Enggak, sebentar Pak Ustaz. Apabila di dalam kitab Imam Ibnu Samurah memang ada mewujudnya tulisan Abdullah bin Ahmad bin Isa, gitu kan? Apakah bisa meruntuhkan pembatasan anak hanya 3 daripada siapakah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, begini, karena diroyah di dalam ilmu nasab itu adalah khususiyah dalam pengisbatan, maka kitab-kitab tabaqat andaikan itu ada maka butuh sumber referensi pengambilannya kepada kitab nasab juga, begitu. Sehingga andaikan ada pun itu butuh bayinah sabitat atau alamat yang wadihat tetap, begitu, karena termasuk madhannul waqi wal kadhibi fil ansab juga, begitu Beb. Jadi kalau menurut saya yang Ustadz sampaikan itu tetap keliru Pak Ustadz. Karena abad ke-6 walaupun ahli tarikh itu kan dia tarikh Yaman, artinya ada informasi yang tidak didapatkan oleh orang-orang di masa itu yang ada di luar Yaman seperti di Basra dan di Baghdad. Namun demikian ketika Imam Ibnu Samurah menuliskan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa itu mewujud adanya, maka dapat ditemukan untuk disebut dengan kaidah pengumpulan nama seperti di dalam persoalan hadis ya. Ketika satu hadis mursal ya menyatakan bahwa ibu Nabi itu atau orang tua Nabi finnar, itu hadis itu tidak ditolak sebentar-mentah, tetapi dikumpulkan dengan makna ayat, sehingga yang dimaksud itu adalah bukan ayahnya baginda Nabi, tetapi pamannya Nabi yaitu Abi Thalib, menunjukkan makna takwil dan ditambah konsepnya, tapi tidak menghilangkan nama asal Abi, begitu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin saya sebutkan di sini karena ingin kejelasan ringkas. Tetapi kalau memang ada pada dasarnya tertulis Abdullah bin Ahmad bin Isa, maka kitab As-Sajarah Al-Mubarakah tidak rungkat, tetapi pembatasan nama dengan hanya 3 itu yang rungkat, maka bisa menjadi 4. Namun apakah dengan namanya adanya termaktubnya Abdullah keluarga dari Ba'alawi itu rungkat atau tidak? Jawaban saya tetap rungkat, karena Abdullah itu termaktub di dalam suatu riwayat, tetapi dia tidak mempunyai anak yang bernama Alwi dan Basri. Dia hanya punya riwayat anak bernama Jadid. Sementara di dalam kitab Al-Mi'tar dia hanya menyebutkan 2 nama, yaitu nama Alwi dan Ismail atau Basri.
Ya, kita lihat di dalam kitab Al-Mi'tar sebentar. Kalau di dalam kitab Al-Mi'tar, nama Ahmad Al-Abah itu mempunyai anak Muhammad, ya Abdullah dan Ali, tidak bernama Husain. Namun terjadilah di sini penamaannya Abdul Hasan Ali Zainal Abidin nama aslinya. Nah, anaknya Abdullah itu Alwi dan Ismail. Ismail punya anak Ahmad dan Hasan, ya kan? Dan punya anak lagi bernama Tahir. Nah, kalau dalam keterangan Ba'alawi, anak daripada beliau ini Inkirat, di mana ada anaknya lagi Barakat, Husain, Musa, dan Husain lagi, anak terakhir, cucu terakhir, cicit dah ya, keturunan berapa. Sementara dalam kitab Al-Mi'tar, anaknya Alwi kemudian punya anak Muhammad. Enggak, anak Muhammad ini enggak ada lagi. Maka keluarga dari Muhammad bin Alwi bin Abdullah ini dapat dipastikan juga munqarid di masa lampau itu, di masa catatan itu, sehingga oleh kalangan Ba'alawi mereka mengklaim Muhammad inilah yang menjadi jalur keturunan mereka yang mempunyai anak namanya Ali Khalid Kasam. Berarti mulai Ali Khalid Kasam inilah palsu sampai ke bawah kalau kita lihat daripada kitab Al-Mi'tar. Namun kalau kita meninjau daripada kitab As-Suluk, di sini malah tidak ada nama anak Jadid. Sementara di dalam informasi As-Suluk, Jadidlah yang mempunyai ayah bernama Abdullah, tidak ada saudara yang bernama Alwi dan Ismail. Sehingga nasab-nasab ini penuh dengan kemuskilan. Jadi perkara yang muskil lebih layak untuk ditinggalkan, kembali marja kepada perkara yang musahih. Begitu Pak Ustaz. Betul. Juga itu nanti kalau pakai kitab itu akan terjadi mukhalafah lil usul, begitu Beb. Kalau terjadi mukhalafah lil usul, tetap al-akhdunya kepada yang lebih tua, yang menjadi dasar pokok. Pokok dasar dari Abdullah itu ya Al-Janadi, begitu. Karena itu merupakan dokumen yang lebih tua, begitu. Ya, termasuk pokoknya juga selain Al-Janadi, Al-Ataya karangan Al-Abbas bin Ali. Namun tetap aja belum bisa diverifikasi keluarga Alwi. Artinya nasab Alawi memang memusingkan dunia jagat pernasaban.